memberikan sedikit masukan ya. Kalau teman-teman kita berbicara tentang kualitas banyak tadi, ya. Kalau saya berbicara tentang kuantitas, maksudnya ketersediaan BBM di daerah. Tadi Bu Ketua juga menyampaikan bahwa sering ada kelangkaan BBM di daerah. Dan pada rapat terdahulu juga saya pernah menyampaikan di dapil saya Bali, yang notabene Bali itu memberi kontribusi devisa yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Tapi pertanyaan yang sering saya lontarkan, kenapa sering terjadi kelangkaan BBM? Bahkan 1 minggu lalu BBM di Bali sampai antre di mana-mana. Nah, pertanyaan saya, apakah terus saya pertanyakan kondisi ini? Artinya ini kan Pertamina tidak bekerja. Alasan utama, alasan klasiknya adalah karena faktor cuaca. Kita tahu cuacanya per tahun berapa kali mengalami pancarobaya. Dan itu mestinya diantisipasi dengan baik. Ini lagi-lagi saya katakan, jangan sampai rapatnya hanya membicarakan tentang ketersediaan BBM yang terus-menerus ada kelangkaan. Mohon perhatiannya dari Pertamina. Ya, lagi-lagi saya katakan saya dari Bali, dapilnya yang memang sangat sensitif. Itu daerah pariwisata, dunia mengakui itu. Jadi kalau di sana ada persoalan seperti itu, seolah-olah Pertamina nggak ada bekerja ini. Nah, yang kedua, dari data yang saya baca, kalau tadi teman-teman kan banyak tentang kinerja roadmap segala macam ya. Dari sejarah yang saya baca, Pertamina dari tahun 2020 sampai 2023-24 tuh ya, ada 2 kerugian yang dimunculkan. Pertama kerugian di operasional. Itu nilainya kurang lebih 11 triliun sekian. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ada kerugian korupsi yang nilainya sampai 285. Artinya apa? Arti yang paling mendalam di sini gimana Pak Simon ini memperbaiki manajemennya sehingga korupsinya tidak muncul lagi. Dan korupsi yang terbesar itu adalah ada di import BBM. Penyebabnya apa? Karena broker ini gimana menghilangkan import itu tidak lagi menggunakan broker. Datanya jelas itu. Jadi PR besar buat Pak Dirut ini, harapan kita ke depan ya, korupsinya bisa diminimalkan lah. Barangkali bisa dihilangkan. Jangan sampai ada korupsi lagi. Karena kita sayang sama Pertamina. APBN kita ya sumbangan terbesar dari Pertamina. Ini kalau Pertamina kolab seperti ini, ya berbahaya juga buat rakyat. Jadi harapan saya, sekali lagi Pak Simon, karena kinerjanya apalagi roadmap yang disampaikan itu ya menunjukkan bahasa yang sangat positif buat saya. Jadi bantu di bidang importnya ya, jangan menggunakan broker lagi. Nah, yang ketiga pertanyaan saya, apa yang disampaikan tadi pernah disinggung masalah kilang. Jadi dari Kementerian Keuangan kan banyak meluarkan statement yang semestinya pihak Pertamina juga menjawab itu, jangan dibiarkan liar. Ya, pernyataan Menteri Keuangan kan ada kesengajaan membakar kilang. Benar nggak ini kondisinya? Karena ada disinyalir dengan dibakarnya kilang berarti kesempatan import itu akan memperlebar, memperluas. Itu artinya apa? Pekerjaannya broker lagi-lagi korupsi masuk di sana. Dan statement Pak Menteri Keuangan ini mestinya Pertamina jangan diem. Pertamina partner kerja dari Komisi 6. Jadi kita malu mendengarnya kalau diem. Diem itu karena benar, ya, atau karena yang lain-lain. Mohon kalau ada statement yang menyinggung tentang Pertamina, ya, dijawab sajalah kebenarannya. Sehingga pada saat saya ditanya
oleh konstituen saya, Anda ada di Komisi 6, ya, Pertamina dibilang begini, dibilang begitu. Saya ada jawaban yang jelas. Untuk mendapat jawaban yang jelas, tentu informasinya juga dari pihak Pertamina. Nah, barangkali Bu Pimpinan itu yang bisa saya koreksi, saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih.